Kita mau fokus dengan apa yang kita akan lakukan. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Biarlah ibadah kita pagi hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pagi ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan. Biarlah ibadah yang kami lakukan tidak sekedar ibadah rutinitas Tuhan, tapi kami percaya ibadah ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita, cintanya dalam hidup kita luar biasa. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan
lagi memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Amin. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita mari menari buat Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai gerakan tanganmu, gerakan badanmu buat Tuhan kita. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari. Amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ya, Marcos pada bass, luar biasa. Pemusik juga mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus bernyanyi buat Engkau. Amin. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji dan menari buat Engkau Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Benar Tuhan. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu,
Tuhan. Hidup untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Benar Tuhan. Kasih yang menemukanku, Engkau selamatkan dan pulihkanku. Mari angkat tanganmu, katakan, kami naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kami selalu menaikkan ucapan syukur Tuhan. Naikkan syukurku, katakan, ku naikkan syukurku. Luar biasa Engkau Tuhan. Kami mau selalu menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, hidup ini untukmu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Biar kami terus menyembah Engkau lebih lagi. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berhak tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
akan kuasa-Mu, akan segalanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Hanya pujian sembah syukur kami naikkan kepadamu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami tahu kami ada karena Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup ini Bapa. Terpuji-puji nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang tidak sebanding dengan karya Tuhan yang telah Kau buat dalam hidup ini. Walaupun demikian seberapapun yang kami bisa lakukan karena firman-Mu berkata, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Kami terus berusaha untuk melakukan itu berdasarkan kasih karunia Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Karena kami tahu kami hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Bagimu segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam. Senang sekali kita berjumpa kembali pada minggu pertama di bulan yang kedua. Tidak terasa ya, kita sudah masuki di tahun 2026 ini. Sudah masuk bulan yang kedua, inilah hari pertama di bulan ini. Nah pada saat ini sebelum kita mendengarkan pesan firman, pertama-tama saudara saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kita nanti ada penyerahan anak, namun di tengah-tengah kita yang lalu saya nggak tahu, lupa saya belum perkenalkan. Sudah ya, di tengah-tengah kita ada Pak Pendeta David Cahya. Ini adalah dulu bendahara umum dari Gereja Betel Indonesia Pusat ya kan. Namun ya silakan ini Pak David ya, ini ya ini tinggal di Gading Serpong saudara, dan kepejabatannya adalah bersama-sama dengan GBI Citra Garden 2. Namun demikian juga Pak David usianya sudah cukup tapi semangatnya masih super duper luar biasa ya. Ini Pak David. Dan yang kedua saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk penyerahan anak yang pada pagi hari ini akan diserahkan keluarga. Ini keluarga baru dari Jevanya Mardianto dan Ivana Ko Zali ya, Ko ya bukan Go ya, ya dengan putranya Eliorier ya, Rebayah ya, bacanya Refayah tapi sebenarnya Rebayah bahasa Ibrani itu saudara ya. Ini ada orang Yahudi ada di sini saudara ya. Mardianto ya, boleh maju ke depan. Dan ternyata saudara, kenapa saya perlu perkenalkan ini juga karena kedua dari orang tua Jeva dan kedua orang tua Ivana ada di tengah-tengah kita ya. Boleh kedua orang tua boleh berdiri ya, kami perkenalkan ya. Ini boleh ngelihat sana, ini Pak Edi Mardianto dan ini Pak Junaidi ya. Rupanya Pak Junaidi punya teman SMP, itu tetangga saya saudara. Ketika Pak Junaidi bilang sama temannya ini gini, itu yang pemberkatan itu Pak Markus, oh itu tetangga saya, yang bener aja katanya. Langsung dibawa sama Pak Junaidi ketemu dengan saya tiap pagi olahraga pagi, luar biasa ya kan. Rupanya dunia itu sempit ya, ya teman semuanya. Yuk kita mau doakan, namun sebelumnya Jeva bersama dengan Ivana membuat komitmen orang tua untuk menyerahkan putranya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa
anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Gereja Betel Indonesia tidak membaptis anak-anak karena Gereja Betel Indonesia meyakini kata baptizo itu adalah dicelupkan, ditenggelamkan. Ya, jadi tidak dibaptis. Ini dicelup nanti keluar jadi menggigil ya. Kasihan. Jadi diserahkan sesuai dengan kitab Injil Markus, Matius dikatakan anak-anak itu dibawa kepada Tuhan oleh orang tuanya dan kemudian Yesus memberkatinya. Baru nanti usia akil balik seperti nanti disampaikan bahwa usia akil balik anak-anak itu baru dibaptis. Baptisan tanda pertobatan. Sedangkan ada baptisan sebagai porselit. Kita baptisan bukan sekedar porselit. Arti porselit itu adalah terhisap. Dari Gereja Betel Indonesia bukan sekedar terhisap. Tetapi sebagai tanda bahwa dia adalah milik Kristus. Barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Itulah sebabnya Jeva dan Ivana akan menyerahkan putranya. Ya, silahkan dibaca berdua, minta tolong dikasih mic bukan mic sagrib ya, jangan salah ya. Ya, oke. Dibaca berdua sama-sama, kita semua akan menyimaknya dengan baik ya. Ya. Komitmen orang tua dalam penyerahan anak. Kami sebagai orang tua berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Akan menjadi teladan dalam iman, kasih, dan kesetiaan kepada Kristus. Akan mendidik anak ini dengan doa, pengajaran firman, dan disiplin rohani. Akan membawa anak ini kepada persekutuan jemaat Tuhan agar ia bertumbuh dalam kasih Kristus dan pelayanannya. Akan menyerahkan hidup anak ini sepenuhnya ke dalam rencana dan panggilan Tuhan serta mendukungnya untuk menggenapi kehendak-Nya. Akan mendukung visi misi GBI Citra Garden 2 dengan menjadi anggota jemaat dan setia beribadah di GBI Citra Garden 2 serta mendukung acara bersama seperti terlibat dalam komsel, pemuritan, dan event. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami berkomitmen setia mengarahkan anak ini kepada Tuhan, yang adalah Bapa Juru Selamat dan Gembalanya yang sejati. Amin. Ya, boleh kita berdiri sama-sama, saudara. Kita akan doakan kedua orang tua dan sekaligus saya akan menyerahkan putra ini kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau pada saat ini Jeva dan Ivana boleh membawa putranya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu mengasihi dan bahkan mengaruniakan dari cinta kasih mereka di tengah-tengah keluarga dengan hadirnya anggota keluarga yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Jeva, kiranya Tuhan akan memberkati engkau sebagai kepala keluarga sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan keturunan yang ada dan bahkan memberkati dalam segala usaha dan pekerjaanmu. Kau sehat kuat, diberikan hikmat Tuhan dalam banyak hal untuk membawa anak ini sampai satu ketika anak ini mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan bahkan engkau akan terus mendampinginya menjadi putra yang luar biasa, menjadi putra ilahi di hadapan Tuhan. Demikian juga engkau Ivana, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya engkau sebagai seorang ibu yang hari ini boleh menggendong putramu dan engkau akan diberikan hikmat Tuhan, hikmat kasih karunia Allah turun atas hidupmu dan bahkan akan mendidik anak ini kepada jalan Tuhan. Kalian berdua boleh sehat kuat dan bahkan diberikan hikmat dalam mendidik putramu ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan biarlah Tuhan akan memberikan kepadamu hikmat yang dari Tuhan, menjadi pria yang sehat, yang kuat, diberkati Tuhan dan bahkan menjadi anak-anak yang berprinsip dan bahkan ada
cahaya ilahi turun atas hidupmu sehingga ketika engkau bertumbuh besar menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan kedua orang tua. Dan hari ini engkau menjadi pribadi, menjadi milik Tuhan yang dipercayakan di tengah-tengah keluarga Jeva dan Ivana, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku menyerahkan engkau. Haleluya. Semua berkata sama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Oke, silahkan kembali, nanti sertifikatnya ada di Ibu Agustina. Saudara, mari kita dengar pesan firman Tuhan saat ini. Dan biarlah Tuhan akan menolong kita, memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Yang siap mau terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, baik. Tema pada bulan ini adalah kasih yang bersumber dari Allah, dan di minggu pertama ini saya menyampaikan tentang kasih mula-mula. Ya, terdapat dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa tadi pagi yang bilang begini, Pak itu bagus 7 jemaat kalau bisa disampaikan semua. Ya kalau Tuhan suruh saya sampaikan satu-satu. Tapi ini memang bagus ya. Yang mulai dari yang namanya jemaat yang ada di kota Efesus. Yuk kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Oh belum muncul ya. Kita munculin dulu ya. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat yang di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Haleluya. Ayat yang kita mau bahas bersama-sama saudara di dalam ayat yang keempat. Mari kita ulangi sama-sama ayat yang keempat. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Saudara tahu bahwa ini adalah jemaat yang ada di Efesus. Mari kita tur sebentar walaupun memang hari ini ada di tempat ini, kita mau tur sebentar ke Asia Kecil ya. Biasanya orang ke ke Efesus ini pergi yang nanti habis itu ke Kapadokia dan kemudian naik balon ya. Siapa yang udah pernah naik balon? Ya, belum pernah ya? Sama lah kalau gitu ya. Kita belum pernah naik balon ya. Nah, saudara, ternyata kota Efesus itu sekarang ini adalah Turki, ya, ada di Turki. Dan saudara yang pernah ke sana di Turki itu semua tinggal puing-puing saja, peninggalan-peninggalan saja, saudara ya. Efesus itu sebenarnya dibangun oleh seorang rasul yang namanya Rasul Paulus.
dan kemudian bersama dengan Timotius, dan kemudian yang menjadi gembala di sana adalah Yohanes, Rasul Yohanes. Nah, saudara, begitu rupa jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Bukan hanya ini, tapi ada 7 jemaat yang lain. Dan hari ini kita belajar yang satu ini. Jadi saudara, jemaat Efesus itu adalah jemaat di mana dibangun oleh Rasul Paulus. Dan bahkan Paulus sempat tinggal 3 tahun di situ. Untuk apa? Supaya jemaat ini boleh bertumbuh luar biasa. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 di sana. Ayat 1 sampai dengan ayat 10. Itu saudara, Paulus melayani mereka. Banyak juga para penyihir, dukun-dukun dan sebagainya boleh percaya kepada Tuhan. Efesus terkenal dengan yang namanya kuil. Ya, zaman itu disebut sebagai kuil 7 keajaiban dunia. Kalau sekarang saudara, mungkin zaman itu Borobudur adalah salah satu ke-7 keajaiban dunia. Kemudian Labuan Bajo yang ada Komodo, ya itu ya seperti itu. Zaman itu Efesus ini adalah seperti yang ada di gambar itu, saudara. Sekarang tinggal puing-puing. Enggak tahu itu gambarnya bener nggak? Itu jangan-jangan gambar apa namanya, rumahnya perwira Kapernaum atau gambar di Efesus ya. Pokoknya ambil gambar aja lah yang penting supaya saudara punya gambaran begitu rupa. Nah saudara, saya mau beritahu saudara. Namun saudara, hari-hari ini Efesus atau Turki, saudara tahu saudara bahwa gereja yang megah dibangun sedemikian rupa itu bukan lagi gereja. Itu sekarang sudah berubah. Yang namanya saudara tahu? Hagia Sophia. Di bawah buat tur, di dinding-dindingnya itu ada tulisan-tulisan. Bukan alfabet agama. Ya, bukan tulisan Alef Bet Gimel Dalet. Artinya apa saudara? Kalau ayat 4 ini berkata, dengan demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang kalau enggak bertobat, maka kaki Dian itu akan diambil. Kaki Dian itu akan diambil. Kita melihat Efesus sekarang tinggal kenangan. Walaupun banyak orang pergi ke sana untuk tur. Tapi saya mau beritahu. Hari-hari ini Efesus tinggal kenangan. Yang saya mau sampaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi orang Kristen, saudara, kehidupan kita seperti di Efesus ini meninggalkan kasih mula-mula. Maka saudara pernah nggak berpikir generasimu nanti ke depan mau jadi apa? Generasi ke depan mau jadi apa? Mungkin anak saudara masih sekolah minggu. Anak saudara sekarang masih pelayanan. Tetapi cucu saudara, cicit saudara, bahkan sampai kepada gantung siwurnya saudara. Itu istilah gantung siwur keturunan ke-7. Mau jadi apa? Pernahkah kita berpikir? Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan yang mungkin sangat sederhana dan enggak spektakuler. Tapi ini kebenaran firman yang harus kita miliki dalam hidup kita. Jangan meninggalkan kasih mula-mula. Saya enggak tahu saudara. Efesus zaman itu kita enggak tahu. Tinggal kenangan. Padahal saudara, itu adalah perjuangan dari murid-murid Tuhan. Perjuangan murid-murid Tuhan. Saudara tahu 11 murid ya, 12 waktu itu digantikan oleh Matias, tapi sebenarnya Tuhan sendiri mungkin mau menggantikannya dengan Rasul Paulus sebenarnya. Tapi kan enggak ada tertulis begitu, tapi intinya Rasul Paulus lah yang berkarya begitu rupa. Saudara lihat jemaat yang ada di Efesus ini saudara. Luar biasa. Ya, dimulai dari ayat yang pertama tadi. Supaya ini jadi sebuah peringatan. Ayat yang kedua ini keren. Mengapresiasi, Tuhan itu appreciate.
Saya percaya Tuhan appreciate kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, saya appreciate saudara. Saudara sudah berjerih lelah. Saya lihat saudara ketika pelayanan luar biasa. Keren banget. Saya bilang super duper keren pelayanan saudara. Ya kan? Luar biasa. Khususnya kemarin misalnya di event Natal, sebelumnya di ulang tahun itu H min dan H plus itu saudara berkarya luar biasa. Ya, ini jemaat Efesus juga dihargai. Jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah saudara tekun. Enggak pernah absen untuk ibadah di gereja. Coba lihat sebelahnya. Saya lihat kamu enggak pernah absen ya. Ya. Pandang dia saudara, yakinkan dia, appreciate lah saudara. Walaupun sebulan sekali datang enggak apa-apa. Appreciate dia. Luar biasa. Jemaat Efesus begitu loh saudara. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Waduh, kalau orang yang melakukan hal yang gak baik itu langsung saudara merespon begitu rupa. Wah ini gak benar. Ya saudara ya. Bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Saudara juga gak percaya. Dengan misalnya ya saudara nonton di YouTube itu saudara ada yang banyak tanya sama saya. Misalnya yang apa itu menamakan dirinya nabi. Wah itu nubuat apa lu buat ya terserah lah mau nubuat mau lu buat silahkan. Saudara cerdas sekali untuk meneliti kayak begitu. Saya appreciate saudara. Keren saudara bisa melihat hal-hal yang kayak begitu. Ya. Apalagi saudara tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya dia nggak demikian. Saya selalu bilang nubuat-nubuat itu perlu diuji. Karena firman Tuhan ujilah, ya kita uji, kita nggak boleh menghakimi. Jangan-jangan kalau kita menghakimi itu benar, jangan-jangan kita bilang benar itu salah, kan begitu kan? Jadi saudara cerdas ini saya lihat. Sebagai jemaat Tuhan cerdas. Coba kasih jempol sebelahnya. Kamu itu hebat ya jadi jemaatnya. Sudah tekun, setia, nggak pernah absen, nggak pernah bolos gitu ya. Luar biasa. Kasih jempol, jangan lihat saya saudara ya. Kasih jempol, sebelahmu kasih jempol. Luar biasa. Biarin yang misalnya sebulan sekali tertuduh itu kan urusan dia. Saya nggak pernah nuduh kok saudara ya. Aku nggak pernah nuduh ya kan. Ini kan cuma khotbah doang saya saudara ya. Saya cuma khotbah doang. Ya. Dan saudara dikatakan di sana bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar. Waduh saudara orang-orang yang luar biasa. Sabar menderita saudara. Ada pelayanan. Ada yang melayani di tempat ini pagi siang malam. Begitu rupa. Begitu karena nama Tuhan. Gak kenal lelah. Bagus luar biasa. Kita perlu appreciate ya. Boleh tepuk tangan buat diri sendiri. Kayaknya gak yakin ya. Kurang kenceng saudara kalau mau tepuk tangan itu ya. Ayat yang ke-6 tetapi yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang aku benci juga. Pengikut Nikolaus itu apa saudara? Kata Niko dan Laos. Laos itu adalah umat sedangkan Niko itu memerintah. Jadi artinya apa saudara? Ini jadi idola. Saudara juga gak suka. Misalnya ada pemimpin yang jadi idola. Ya. Kemana-mana saudara itu disanjung-sanjung. Saudara juga jemaat yang luar biasa. Gak mau begitu. Ya. Memang saya menanamkan juga bahwa saya di sini bukanlah figur yang harus jadi idola gitu ya saudara. Nah, kan gak ada nanti tadi saya maju ke depan itu langsung saudara pada begini-begini. Gak ada karena saya bukan idola. Tapi kalau idola saudara itu misalnya ada orang masuk udah langsung. Wah begitu rupa gitu loh. Dan saudara memiliki iman yang luar biasa. Bilang sebelahnya imanmu luar biasa. Enggak gampang terpengaruh dengan idola. Nah, memang ada gereja misalnya yang mengidolakan begitu. Saudara juga kadang kasih tahu ke saya bilang Pak itu diidolakan. Ya biarin lah diidolakan. Ya. Baru masuk aja udah langsung diiringi dengan para malaikat dan para ininya. Waduh terus tegap. Saya bawa Alkitab, bawa tas. Kadang Bro David, Pak saya bayar gak usah. Saya bisa bawa sendiri.
kecuali saya bawa meja, saya minta gotongan berdua. Tapi kalau cuman bawa tas, dibawain tas. Ya kan? Saya dulu kerjaannya bawain tas dan gitar hamba Tuhan. Tapi memang dia nggak bisa bawa dua-duanya. Nggak mungkin hamba Tuhan ini taruh gitar di belakang kecuali saya. Waktu komsel, saya ingat sekali. Ya, anak saya gendong di depan, pakai carit di depan. Terus kemudian saya naik sepeda skuter. Sepeda yang BMX, bukan BMW. Ya, di belakang gitar. Saya pergi ke Citra 3, Citra 5 untuk komsel. Nah kalau saya nggak apa-apa. Tapi yang Tuhan ini kan, ya gitarnya saya bawain. Memang dia pengarang lagu. Dia penerjemah lagu. Dia penerjemah buku. Jadi saya ikutin. Saya bawa tasnya. Dan bahkan yang lain kadang-kadang, Pak aku sekali-sekali mau bawa tasnya. Ngapain bawa tasnya? Supaya impartasi. Bawa tas impartasi. Impartasi itu ikuti firman Tuhan. Teladan Yesus diikuti. Baru itu impartasi. Kadang-kadang orang salah. Aku pengen salaman dah. Salaman sama siapa? Sama Pak Markus. Siapa tahu nanti salaman ketularan. Ketularan hadiratnya. Nggak ada itu. Saudara ngerti itu, saudara benci itu, saudara nggak suka itu. Berarti saudara tumbuh dewasa. Yang sudah katakan amin. Ya, saya nggak perlu misalnya. Saya sambil pegang HP ini terus ada jemaat salaman. Saya sambil begini. Saudara habis salaman langsung saudara cium-cium. Nggak perlu. Dan saudara nggak lakukan itu. Tapi kalau saudara ada yang seperti itu, firman Tuhan bilang jemaat Efesus itu luar biasa. Jemaat Efesus itu luar biasa. Dan kan mungkin ada ajaran-ajaran tertentu, makanya saudara ketika di sosial media ada ajaran seliweran tertentu, tim edukasi langsung bilang, ya, langsung bilang, Pak Markus kayaknya kita perlu webinar, kita perlu ada seminar ya supaya jemaat bertumbuh. Kenapa? Karena tidak mau terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Saya tidak berkata yang berseliweran itu salah ya. Saya tidak berkata begitu. Sosial media, YouTube, apa segala macam saya tidak bilang itu salah. Ya banyak yang memberkati saya juga saudara. Tapi ada beberapa hal yang kira-kira jemaat berkata begitu. Tim kami berkata begitu. Maka kita akan bikin yang namanya untuk meluruskan dan sebagainya. Itu artinya saudara adalah jemaat yang luar biasa. Saudara kok diem aja ya, saya semangat begini ya, haleluya. Itu dia. Ya. Jadi saudara itu maksudnya seperti itu jemaat yang ada di yang ada di Efesus. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, jemaat Efesus saat itu begitu dahsyat luar biasa. Tapi hari-hari ini saudara, itu sebenarnya satu sisi kita senang ada peninggalan-peninggalan. Tapi satu sisi nyaris saudara bahwa peninggalan iman zaman itu nyaris untuk tak terdengar. Kata orang Bali. Kata orang Bali tak terdengar gitu saudara. Yang ada apa yang tadi itu? Ada gedung besar. Sekarang bukan lagi secara fisik aja. Bukan lagi milik orang Kristen. Telah menjadi milik mereka. Itu membuat kita sebenarnya miris. Kenapa saudara? Balik lagi. Tadi ayat yang keempat. Sama-sama dibaca supaya nancep. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih semula, saudara? Definisi kasih semula. Kasih itu di situ kata yang dipakai adalah agape. Dan saudara agape itu ada banyak arti. Tapi kata inilah yang paling menonjol adalah kasih yang berkorban. Pak, tadi Efesus kan banyak berkorban. Memberi diri segala macam, berkorban, ketekunan, kesabaran, semuanya. Betul saudara, betul. Tapi saudara ada mula-mula, ada kasih mula-mula. Protos itu artinya yang pertama, yang utama, terutama. Jadi kasih mula-mula adalah kasih yang utama, prioritas tertinggi di dalam hidup ini.
Ada orang mengatakan bahwa kasih mula-mula itu adalah ketika awal percaya Yesus semangat sekali, semangat. Terus kemudian kendor. Oh, kasih mula-mula itu memberitakan Injil. Terus kemudian enggak memberitakan Injil. Itu enggak salah, tapi itu dampak dari sebuah kasih mula-mula. Itu bukan kasih mula-mula. Contoh sederhana. Saudara memberi. Saudara berkorban. Bisa jadi saudara berkorban bukan karena mengasihi. Tetapi kalau mengasihi pasti sudah tentu. Apalagi tidak terbantahkan. Orang yang mengasihi pasti berkorban. Yang setuju katakan amin. Tapi orang berkorban punya motivasi berbeda. Termasuk saudara datang beribadah hari ini. Saudara beribadah hari ini walaupun tiap minggu datang. Belum tentu saudara memiliki kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula kalau ada dalam hidup saudara. Saudara beribadah, saudara tidak perlu disuruh orang. Tidak perlu berkata ini kewajiban. Tetapi pada dasarnya saya beribadah. Karena kasih Tuhan yang berlimpah atas hidup saya mengekspresikan saya beribadah. Yang setuju bilang amin. Yang tidak setuju habis ini diskusi tak tinggal pergi. Ya. Itu seharusnya dalam hidup ini. Saudara melayani. Melayani semua pelayan di mimbar ini. Itu belum tentu kasih mula-mula. Bisa juga ada motivasi. Motivasinya bukan kasih mula-mula. Tapi bisa jadi motivasinya karena pengen tampil. Di ruangan ini nggak ada, saya cerita. Makanya saya cerita di ruangan ini nggak ada. Karena saya juga nggak tahu. Ya. Orang itu udah nggak mau ibadah. Karena apa? Aku nggak tampil lagi di depan. Definisi sebuah pelayanan itu, kalau khotbah, kalau tampil itu pelayanan. Sedangkan duduk manis dengar firman itu bukan pelayanan. Saudara ingat Marta dan Maria. Marta saudara sibuk melayani. Enggak apa-apa itu betul. Salahnya di mana? Setelah melayani dia lihat Maria duduk di kaki Yesus. Komplain. Ciri orang yang punya kasih mula-mula, dia melayani berdasarkan kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Karena kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Dan seterusnya. Kalau kita mengenal kasih karunia Tuhan. Ya, kita nggak perlu kaya dalam pengertian tampil, ya. Kok kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Bukan, aku miskin supaya aku jadi kaya, enggak. Tapi supaya aku jadi kaya. Apa maksudnya saudara? Bukan bicara tentang duit. Tapi itu bicara tentang apa? Kayak ingin aktualisasi diri. Orang yang aktualisasi diri belum tentu dia memiliki kasih mula-mula. Itulah sebabnya saya bilang saudara. Ya, saya tadi bilang saudara, orang yang antusias secara ekspresif. Orang yang melayani, termasuk saya berdiri di sini. Apakah dasarnya kasih mula-mula? Kalau dasarnya kasih mula-mula, itu betul, itu dampaknya. Tapi kasih mula-mula bukan semangat, habis itu kendor, bukan. Kasih mula-mula itu tidak seperti itu. Kasih mula-mula itu sekalipun ada fluktuasi, tetapi memiliki dasar kasih mula-mula dalam hidup kita. Amin saudara? Haleluya. Nah berikutnya, ini dia. Kasih mula-mula adalah kasih kepada Kristus yang hangat dan secara private. Apa bedanya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan? Itu bedanya.
Melayani pekerjaan Tuhan yang tadi itu. Oh, kasih mula-mulanya sudah mulai menghilang. Dulu setia sekali, sekarang enggak. Itu dampak dari kasih mula-mula. Sedangkan kasih mula-mula itu adalah private. Bagaimana kita bukan melayani pekerjaannya. Ini pekerjaannya semua. Misi segala macam itu pekerjaan Allah. Tapi yang dimaksudkan kasih mula-mula, kita melayani Tuhan. Karena dia sudah melayani kita. Gimana cara melayani Tuhan? Kita seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Jadi itu dasarnya. Saya melayani karena dampaknya adalah ketika saya memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kita kan ada program metode OMA. Ya. Yang lalu disampaikan oleh Pak Edi, Brother Roy, kemudian siapa lagi, Ibu Hana. Ini sebenarnya mau mengacu kepada kasih mula-mula yang mereka sampaikan. Tapi heran sekali ya saudara, di luar sana bukan di sini. Ngomongnya begini, pemimpin seharusnya nggak ngomong begitu. Itu saudara, kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan nggak perlu didiskusikan begitu. Nggak perlu. Karena maksudnya Pak Edi, Ibu Hana, Pak Roy dan Bro Chris itu maksudnya ngomong gitu, kita itu udah dikasih tahu kebenaran. Saya kemarin kasih ilustrasi. Satu saat katakanlah anak kami Karen, ya, main HP terus gitu ya. Misalnya main HP, saya bilang Karen, udah stop main HP, udah cukup belajar, tapi main HP terus. Papanya kesel. Udah main HP setahun sekalian ya. Saudara tahu nggak maksudnya hati orang tua? Maksudnya apa? Stop dong, gitu kan. Kalau saudara dikasih tahu, udah mau lakukan juga silakan, nggak lakukan sudah silakan. Itu artinya apa? Dianggap sudah dewasa, punya kasih mula-mula. Itu saudara, punya kasih mula-mula. Aku melakukan karena kebutuhanku. Kalau pemimpin ngomong begitu, aku mau nangkap isi hati pemimpin. Sebenarnya isi hati pemimpin mengasihi aku, mengasihi kami. Tuhan juga mengasihi, menegur ini Tuhan mengasihi Efesus. Tapi kalau ditegur juga nggak mau juga, yaitu urusan masing-masing. Kemarin ada yang bilang begini, ngomong sama saya. Itu memang kalau bodoh bisa dikasih tahu Pak. Oh kalau bodoh bisa dikasih, iya bener. Bapak kan pernah bilang, iya saya dulu pernah bilang begitu ya. Orang bodoh dan orang bebal, itu kalau itu namanya orang bebal. Aduh kasar banget ya, kuping saya jadi merah. Kalau kita tahu kasih mula-mula, kita mengerjakan itu. Karena kita tahu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Butuh Tuhan. Itu loh. Kita memerlukan dia. Dan ini yang paling keren. Yaitu relasi lebih penting daripada rutinitas. Saudara, rutinitas gak akan berdampak. Gak akan memiliki dampak. Dalam rohani. Melayani karena cinta bukan kewajiban. Menjalankan tugas panggilan bukan karena kewajiban, bukan karena ini aturan-aturan yang ada. Tetapi saudara, ketaatan itu lahir dari sebuah kerinduan. Saya rindu, bukan sekedar disiplin. Disiplin itu membuat saya supaya saya mencapai target dan goal saya, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Itu memang harus saya disiplin. Tapi tujuan disiplin bukan karena itu aturan dan kewajiban yang saya harus lakukan. Baca Alkitab, doa bukan sebuah kewajiban, tapi itu seharusnya menjadi kebutuhan dalam hidup saya. Kebutuhan. Itu orang percaya Tuhan harusnya begitu. Siapapun saudara dan saya di tempat ini adalah orang yang percaya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kecuali saudara masih meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, perlu saudara merenungkan baik-baik. Dan saudara mungkin perlu dibimbing untuk saudara. Benar enggak saudara? Saudara benar-benar enggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara?
Ciri dari orang yang sungguh-sungguh menerima yang namanya sumber kasih dari Tuhan. Dia akan mengalami kasih mula-mula. Haleluya. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya kok nggak dikasih timer ya. Ya, saya nggak mau panjang-panjang. Ini slide saya ada banyak saudara. Tapi saya nggak mau ke situ. Ini ada banyak slide saya kayaknya udah berdiri sampai di sini saja. Ini tadi sudah saya sampaikan semua. Tapi yang terakhir peringatan, respon peringatan ini. Ini saja. Bagian terakhir. Tadi firman Tuhan. Kalau kita diarahkan oleh firman Tuhan mengalami kasih mula-mula dalam hidup ini. Tapi kalau enggak firman Tuhan bilang. Itu kaki Dian pelita. Ya, itu akan diambil. Ya, bukan hanya di dalam gereja. Tapi saudara punya keahlian apapun di bidang saudara, dunia marketplace, dunia profesional, itu tidak akan pernah ada artinya apa-apa. Mungkin terakhir saya bilang begini, Pak, bagaimana saya sebagai orang yang sudah lanjut, Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Mana bisa saya bisa melakukan kasih mula-mula, Pak, dengan melakukan yang sederhana. Saya memberikan contoh dan ilustrasi serta kesaksian. Saya punya mama mertua, saya punya mama sendiri. Ya, itulah yang menjadi contoh dalam hidup ini. Saya cerita sedikit, saya bersyukur bahwa mama 3 bulan sebelum meninggal, saya sama Ibu Agustina pergi ke sana, ke Sulawesi. Papa sebelum meninggal saya diizinkan Tuhan karena Tuhan berbicara di dalam hati ini. Gelisah untuk saya ketemu Papa. Papa usia 86, mama saya umur 85 dipanggil Tuhan. Dalam usia yang cukup. Yang luar biasanya adalah dari percaya Yesus. Ya, mama saya itu ngajak kami doa. Ngajak kami doa. Dan saudara setelah itu saudara, saya ingat sekali mama udah mulai usia 70, 75 saudara. Itu doanya itu selalu mendoakan kami, sederhana sekali. Ya, selalu berdoa. Dan saya juga ingat ya waktu mama mertua misalnya Ibu Agustina bilang datang ke rumah, datang di rumah. Ini kok suara pagi-pagi ada suara kayak gremeng-gremeng apa ya, suara gitu ya. Saya tengok mama itu lagi berdoa. Dan berdoa itu doain kami. Doain anak-anaknya, doain mantunya, doain cucunya. Disebut satu-satu. Dan itu every morning, setiap pagi. Ibu saya juga begitu. Waktu saya datang ke sana, dia panggil nama saya itu sebenarnya bahasa Indonesianya nak. Gitu. Tapi orang Jawa tinggal le gitu ya. Le, ini bahasa Belanda. Saben dino awakmu ki tak doain terus lho. Supaya diberkati Tuhan, pelayananmu dipakai Tuhan. Ya ma, ya ma. Dan itu tiap hari doa. Betapa penting Bapak Ibu yang misalnya sudah katakanlah aku udah gak bisa apa-apa, gimana aku bisa lakukan kasih mula-mula. Saya mau kesaksian ini buat saudara. Saya bisa berdiri seperti ini. Saya dengan Ibu Agustina bisa berdiri di sini. Salah satunya adalah karena orang tua kami memegang yang namanya kasih mula-mula. Saya ingat papa saya ketika awal percaya Yesus. Ya, langsung dia bilang, ini tanah dipatok di rumah itu. Ini tanah untuk gereja. Kami punya tanah juga yang ada di Kalimantan Timur. Waktu dari Pemda khususnya dari pertanahan itu ngecek di di pertanahan itu ternyata tanah milik Kartono. Kartono itu papa saya. Ya. Kemudian kakak saya nomor 1 pulang ke Jawa dia bilang,
Pak, ini tanah mau diambil sama Pemda. Mana? Langsung tanda tangan aja. Kami anak-anak, jangan Pak, itu tanah mahal. Tanah itu di samping rumah sakit Samarinda yang sekarang. Walaupun itu di Teluk, karena kami dulu tinggal di Teluk. Papa saya main begitu aja. Dan sampai terakhir, waktu hampir menghembuskan nafas terakhir. Pelayanan di Kalimantan Timur itu merintis bersama dengan orang Toraja dan membangun gereja yang sekarang digembalakan oleh Bapak Pendeta yang sampai sekarang ini. Itu papa saya. Bangun pastori, papa saya bangun pastori. Ini bukan pamer ya, ini cerita. Papa saya itu punya kasih mula-mula. Ya. Kami 4 laki-laki, kakak saya nomor 2, nomor 3, terus nomor 5, terus saya. Cuman yang nomor 5 gak ikut. Berarti 3 laki-laki dengan papa saya. Itu memang tukang insinyur. Walaupun gak lulusan insinyur. Papa saya itu bangun pastori. Di rumah tadi saya tunjukin pada teman-teman ya. Ini rumah saya yang ada di kampung. Itu kami berempat bangun. Makanya badan saya rekentel gini saudara. Saya diajak gergaji kayu. Gergaji sendiri, serut sendiri. Itu dia. Papa saya, intinya papa saya itu punya kasih mula-mula. Dan mama saya punya kasih mula-mula. Hari Minggu selesai ibadah. Mama saya ke toilet karena badan gak sehat. Dan keluar dari toilet itu. Dia panggil kakak saya yang nomor 4 perempuan. Namanya Hana. Bukan Hana Mardianto tapi Hana. Namanya juga Hana. Waktu dibaptis pakai nama Hana. Itu keluar dari toilet itu langsung sempoyongan. Dia teriak, Han. Iya ma, kenapa ma? Dipeluk langsung bablas. Langsung meninggal. Dalam kondisi tidak sakit. Langsung meninggal, tidak bikin susah. Kenapa? Punya kasih mula-mula. Ke gereja bukan disuruh, ke gereja bukan karena kewajiban, baca Alkitab bukan disuruh, bukan kewajiban, doa tidak disuruh, terutama pelayan-pelayan Tuhan ini, doa Sabtu enggak disuruh tapi merupakan gaya hidup. Yang setuju katakan amin. Doa pagi enggak perlu disuruh, tapi saudara langsung buka channel, ya kan? Channelnya adalah Doa GBI CG2. Selesai. Gak usah disuruh-suruh. Jangan komen lagi. Ya. Jangan bilang, jangan suruh-suruh dong Pak kalau khotbah. Suruh mereka, gak usah. Itu adalah kesadaran dalam hidup kita. Karena kita butuh Tuhan. Amin. Saudara butuh Tuhan. Dia sudah memberikan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas hidup kita. Bagian kita adalah bagaimana kita berespon. Kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita. Tetapi tergantung kita. Apakah kita memiliki respon atau tidak. Itu tergantung dari setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia Tuhan yang Kau nyatakan di dalam hidup ini. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Pelayan perjamuan boleh maju ke depan, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
pujian dari hatiku. Mari katakan selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, sumber kasih datang dari Tuhan, dan kami telah menerima kasih yang terbesar, pengorbanan-Mu atas hidup kami. Sebenarnya perbuatan apapun yang kami lakukan itu adalah sia-sia belaka. Namun Engkau adalah pribadi yang menghargai setiap apa yang kami kerjakan. Kerinduan-Mu Tuhan agar kami kembali untuk memiliki hubungan intim dengan Engkau, memiliki relasi yang hangat dengan Engkau, memiliki prioritas di hadapan Engkau, bahwa Engkau segala-galanya, bahwa kami mengerjakan bukan karena kewajiban, kami mengerjakan bukan karena tugas, kami mengerjakan bukan karena kami disuruh, kami kerjakan bukan kami terpaksa. Ajar kami Tuhan, untuk kami seperti jemaat Efesus mau bertobat kembali kepada kasih mula-mula, kasih-Mu yang besar, mengorbankan diri-Mu bagi kami. Kami mau terima roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan roti dan anggur dibagikan. Saudara bisa terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Tuhan. Saudara belum dibaptis, saudara ambil roti dan anggur. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara mengambil roti ini dan anggur ini, saudara. Dan kemudian saudara, anak-anak di bawah 12 tahun, kalau orang tua yakin bahwa anaknya ambil roti perjamuan ini, silakan, karena itu bimbingan di bawah saudara. Itulah sebabnya kita akan sama-sama untuk melakukan perjamuan ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
roti di tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Betapa dari awal sampai akhir Yesus tidak pernah pudar dalam hal mengasihi dunia ini. Dan bahkan pada akhirnya Dia rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Karena kasih yang besar dari Bapa, dari Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Sehingga Dia mengorbankan dirinya. Tubuhnya dipecah-pecahkannya. Darahnya dicurahkan. Itulah sebabnya sebelum Dia masuk tereksekusi di Bukit Golgota, Dia mengajak murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah dagingku. Kita makan daging Yesus agar kasih mula-mula terus membara dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Betapa kasih-Mu yang luar biasa. Tak terbayangkan oleh kami dan bahkan oleh dunia saat itu. Dan bahkan secara manusia juga tak terbayangkan oleh-Mu. Ketika Engkau 100% manusia. Bahwa penderitaan yang begitu besar ketika Engkau tergantung di atas kayu salib. Tak terbayangkan Tuhan. Namun itulah kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan kami tidak memiliki kasih mula-mula ketika kami sadar memandang akan karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau mengangkat roti di tangan kananmu dan Engkau mengamenkan bahwa kita bersatu dengan Kristus. Dari tempat ini saya boleh merasakan ada beberapa di antara saudara yang benar-benar engkau menghayati itu. Engkau mengalami Tuhan saat ini. Mata iman kami ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau mengalami Tuhan saat ini. Yes. Yes, haleluya. Engkau mengalami Tuhan saat ini. Engkau mengerti arti sebuah kasih mula-mula saat ini. Kau mungkin tadi berpikir hampir 40 menit hamba Tuhan menyampaikan pesan ini. Mungkin tidak ada yang nyantol satupun. Tapi ketika engkau menghayati tentang perjamuan ini, engkau merasakan itu. Engkau mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Dan Tuhan bersama Roh Kudusnya menjamah hatimu saat ini. Yes, haleluya. Kiara lapa kaya rama sikira takaya rama yasa. Haleluya.
Haleluya. Henara lama ya so. Henara lama ya so. Shikiara la takayara la basikina takayara bala bala bas. Shikiara takayara la bas. Tuhan, terima kasih. Engkau melihat mereka membuka hati mengalami Engkau, Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan pesan ini dengan gaya bahasa yang mungkin Tuhan tidak seperti Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka. Tapi Tuhan, kami bisa merasakan betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Kasih yang bersumber dari diri-Mu sendiri, Kau bangkitkan kembali dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pindahkan cawan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepala. Haleluya. Henara laya sangko. Henara lama ya so. Firman Tuhan berkata, cawan ini cawan perjanjian, dan kita ditebus bukan dengan barang yang fana dan bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saudaraku, ketika engkau percaya Yesus, engkau telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan hari ini ketika engkau mengangkat cawan lebih tinggi di atas kepala, cawan ini bukan lagi menebus dari kesalahan dan dosamu, tapi cawan ini adalah membuat engkau semakin mengerti tentang Tuhan dalam hidupmu, mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Kasih mula-mula itu akan bangkit kembali dalam hidup saudara. Dampak dari perjamuan ini ada banyak hal, tapi satu hal, kita menyatu dengan Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami. Darah-Mu menyatu dalam hidup kami, bukan hanya secara jasmani, tetapi dalam roh kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, saudaraku, adalah persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan layak dipuji, dimuliakan selamanya. Tuhan izinkan saat ini untuk saudara mengalami Tuhan. Kalau tadi pagi Tuhan bawa saya untuk turun berdoa buat saudara.
Hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Ada di antaramu saudara. Saya mau beritahu yang datang dari Tuhan untuk saya sampaikan. Ketika engkau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula, engkau membangun intimasi dengan Tuhan dengan baik, melayani Dia, maka semua kegiatan yang kau kerjakan bukan lagi sebuah kewajiban. Tapi kalau itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan, sebuah perintah yang saudara terpaksa harus lakukan. Tuhan mau beritahu begini. Kenapa saudara? Sampai hari ini engkau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saya mau berkata pada saudara, ada di antara saudara beberapa waktu lalu tapi dia sudah mulai dibebaskan. Tapi hari-hari ini engkau terlibat dengan utang. Terlibat dengan utang. Terlibat dengan pinjol. Saudara udah tahu itu gak bagus. Tapi kenapa saudara terlibat? Bukan sebuah penghakiman, tapi Tuhan yang menyatakan dalam hidup saudara. Karena hubunganmu sama Tuhan kurang. Kasih mula-mulamu dengan Tuhan kurang. Sehingga apa yang kau kerjakan bukan pikiran Tuhan, tetapi pikiranmu sendiri. Tapi pikiranmu sendiri. Itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kalau firman Tuhan berkata tadi, bertobatlah. Tapi mungkin Tuhan berbicara bertobatlah. Tapi saya mau berbicara, yuk kita kembali. Kita kembali kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup buat saudara. Tapi kenapa kau tinggalkan kasih karunia itu? Yuk balik. Benahi saudara. Benahi, datang sama Tuhan. Saya tidak berjanji, tapi firman-Nya berjanji. Ketika engkau melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4, 5, 7, 8 katakan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ayat yang ke-7. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam, kamu akan berbuah banyak. Kamu akan berbuah banyak. Kamu akan berbuah banyak. Itu kata firman Tuhan. Buahnya bukan saudara pikir di 4 tembok ini pelayanan manis, bukan. Tapi dimanapun saudara ditempatkan, engkau akan mengalami buah-buah. Engkau akan mengalami saudara berlimpah-limpah secara rohani, secara jasmani dalam hidup saudara. Jangan sampai tahun 2025 yang lalu, 2024, 2023 menjadi sama dengan tahun 2026 ini. Kau berkata, Tuhan, aku berbeda karena aku melekat kepada Tuhan. Aku punya kasih yang mula-mula. Yang pertama, yang kedua yang saya sampaikan buat saudara, yang Tuhan izinkan untuk berbicara hari ini. Sebelum kita mengakhiri seluruh doa kita, Tuhan berbicara. Engkau yang terus mengeluh, mengeluh dan mengeluh, Tuhan berbicara kepadamu. Gak ada gunanya engkau mengeluh. Mengeluh karena sakitmu, mengeluh karena keuanganmu, mengeluh karena pekerjaanmu. Gak ada gunanya. Karena keluhan itu bukanlah jalan keluar. Jalan keluar ketika engkau mulai kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya. 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 Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka datang di tempat ini, mungkin mereka mengalami sakit penyakit dan mereka berpikir, aku datang, aku pengen mengalami pemulihan. Tapi hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Kunci sebuah pemulihan, kesembuhan, kunci dari semua breakthrough financial semuanya, ketika engkau mulai melekat dengan Tuhan.
Kau mulai melekat dengan dia. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Pesan Tuhan hari ini bukan hanya khotbah saja, tapi pesan Tuhan secara khusus buat saudara yang hari ini. Yuk bangkitkan semangat kasih mula-mula dalam hidup saudara. Kau melakukan segala sesuatu bukan karena perintah, kau melakukan segala sesuatu bukan karena kewajiban, tapi sudah bisa berkata seperti dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 yang berkata, barang berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Kenyang bukan hanya tentang kebenaran, kenyang dalam seluruh aspek hidup saudara. Engkau akan mengalami Tuhan, engkau akan mengalami berkat di dalam bisnismu, dalam usahamu, dunia marketplace-mu, dunia profesionalmu, apa yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat berhasil dalam hidup saudara. Terima itu, terima itu, terima itu, terima itu dalam nama Yesus Kristus. Terima itu dalam nama Yesus. Kau terima itu dalam nama Yesus. Ada banyak hal yang Tuhan mau sampaikan, tapi saya berpikir poin ini yang paling penting dan yang paling terakhir sekali. Barusan Tuhan berbicara, jangan izinkan engkau mengeraskan hati. Jangan izinkan engkau menutup hatimu. Karena ketika engkau menutup hati, mengeraskan hati, maka tidak ada berkat di dalam hidup saudara. Tapi saya percaya di tempat ini, engkau membuka hati, maka Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Ku terhubung denganmu, oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan menyaksikan breaking news dan kita sembari mempersiapkan persembahan kita. Silakan tim multimedia. Mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Citra Garden 2. Gereja memiliki 2 jam ibadah hari Minggu, yaitu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Jam 10 pagi disertai dengan ibadah Abi Anak Bethel Indonesia. Kemudian di hari Minggu jam 15.30 ada ibadah RPBI. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja pemuda boleh didorong untuk ikut ibadah RPBI. Sore ini nanti ibadah RPBI akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sudarji dengan tema khotbah kasih yang bersumber dari Allah. Kemudian minggu berikutnya akan dilayani oleh Ibu Cencen dengan tema pagar kehidupan. Pengumuman selanjutnya mengenai baptisan. Menggenapi amanat agung dari Tuhan, GBI Citra Garden 2 akan mengadakan baptisan selam di hari Sabtu minggu depan 7 Februari 2026 di jam 10 pagi di GBI Citra Garden 2. Adapun ketentuan dan persyaratan untuk mengikuti baptisan selam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sadar dan percaya telah diselamatkan dan menerima Tuhan secara utuh sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang kedua, belum pernah dibaptis selam sebelumnya. Kemudian yang ketiga, sudah mengikuti Encounter Camp untuk umum atau YSC untuk RPBI. Dan yang keempat, RPBI wajib melampirkan surat izin orang tua yang nanti akan disampaikan kepada sekretariat. Segera Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti baptisan boleh menghubungi PKS-nya masing-masing, baik yang umum ataupun RPBI. Pengumuman yang terakhir yaitu Wanita Bethel Indonesia. Hai para wanita, ditunggu kehadirannya ya minggu depan hari Sabtu jam 7 Februari di jam 3 dengan tema wanita yang tegar dan berani. Pembicaranya Ibu Hana Mardianto. Jadi pastikan kita yang wanita baik yang sudah menikah ataupun belum, ayo kita ikut bergabung dalam Wanita Bethel Indonesia. Minggu depan tanggal 7 jam 3 sore. Demikian pengumuman untuk pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan persembahan ini dengan sukacita. Amin. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang kami terima Tuhan. Berkat-Mu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami menaikkan ucapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami memberikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Kotak persembahan ada di sebelah kanan kiri, silakan memberikan persembahan. Bisa juga melalui QR Code. Terima kasih. Ku terhubung denganmu. Bagi yang sudah boleh kita bangkit berdiri. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kiranya Tuhan akan terus menuntun langkah hidup saudara kemanapun engkau pergi. Dan biarlah kebenaran firman menjadi bagian dalam hidupmu. Sehingga engkau bukan sekedar melayani pekerjaan Tuhan, tetapi engkau melayani pribadinya dengan membangun kembali kasih yang mula-mula. Maka Tuhan akan terus memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati
pekerjaanmu, dan memberkati apa yang kau rindukan dan cita-citakan. Seraya kau menadahkan tangan dan menghadapkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa Surgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.